Berdiri. Ulangi. Oke, hitung dulu berapa orang yang hadir? Ketua kelas. Tapi Farhan. Jadi Ahmad. 4 orang ya Ahmad. Oh, 3 orang yang hadir. Sekarang sini. Tapi udah loh. Belum mulai kan? Oke, Candy. Buka bukunya halaman 167. Oke, di situ ada teks eksposisi. Siapa yang bisa membaca pengertian dari teks eksposisi? Tinggal baca Indah. Siapa yang bisa? Ideal, baca. Teks eksposisi adalah teks eksposisi adalah teks dengan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Contoh teks eksposisi dapat dilihat pada teks ini memakai ulang dan tidak berdampak. Teks eksposisi adalah sejenis teks yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Nah, persingkat ya, teks eksposisi ini adalah teks atau kalimat yang bertujuan menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Apa istilah? Siapa yang bisa mulai? Teks atau kalimat yang bertujuan menyampaikan informasi dan pengetahuan berdasarkan berdasarkan fakta. Jadi teks eksposisi ini harus berdasarkan fakta. Ciri-ciri teks eksposisi ada 4. Siapa yang bisa sebutkan? Ada 4. Adanya. Nah, ini bersifat non diksi.
berarti kebenarannya dapat ditingkatkan. Oke, di sini ada satu video yang berisi informasi. Nanti tanya ya. Sampah. Nah, di sini Miss mau kalian buat atau informasi apa yang kalian dapat dari video yang Miss putar? Di sini kalian tulis di buku kalian, nanti Miss tunjuk
informasi apa yang dia dapat dari video yang sebentar. Bisa? Tadi ada kan 3R. Ya, mesti. Good. Ada tadi mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang kata. Nah, sekarang kalian buat informasi apa yang kalian dapat dari video yang Miss putar. Bisa? Berapa menit kalian putar? Halaman 60 menit. 15 menit. Oke, kasih waktunya 15 menit ya. Bacakan informasi apa yang didapat dari Samsung tanggung jawab. Kayak membuat cerita ulang. Dan ini saya lihat videonya yang terus kayak gini. Gimana kita membiasa, yaitu mengurangi sampah, mendaur ulang sampah, dan memakai ulang sampah. Seperti kan ada tadi dijelaskan, mana botol bekas bisa dibuat jadi pot tanaman. Ada yang belum paham masa pedas atau kita putar sekali lagi videonya. Miss putar tapi jangan ngomongnya. Kita mencari informasi dari mari kita cari tahu. Dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Tapi kita dapat mencegahnya dengan melakukan tiga cara untuk mengelola sampah atau bisa disebut 3R. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Seperti menghabiskan makanan dari rumah, membawa makanan sendiri, mengoleksi baju-baju kotor dan basah, dan mengurangi penggunaan garam dengan kemasan sampah. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya, air bekas kulit dan tempat menyimpan alat tulis, mengembangkan cerita bekas perpustakaan, atau menjadikan lampu plastik sebagai pot tanaman. Yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru agar cepat bermanfaat. Seperti membuat botol dari sisa makanan atau beras buah. Dan mengumpulkan barang
kalian buat informasi apa yang kalian dapat dari video yang diseputar. Bisa? Oke. Miss kasih waktunya 15 menit. Harun Kenji Desia. Lagi berikan udah siap semua? Bentar lagi ya. 2 menit. Waktunya sudah habis. Sekarang tunjuk aja lah ya siapa yang membacakan tugasnya. Si Alisa yang baca anak kayaknya. Satu lagi Miss mau Fahmi membacakan hasil ujian. Apa yang kamu
atau bekas bisa dibuat jadi pengguna kata sifat. Nah, itu adalah contoh teks eksposisi. Teks eksposisi ini ada 4 struktur. Yang pertama yaitu judul, pernyataan, penjelasan, dan kesimpulan. Lihat bukunya di halaman 167. Ada berapa paragraf dari topik mengenai mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah? Berapa paragraf? 3. Berapa paragraf? 4 paragraf. Itu adalah bagian atau struktur dari teks eksposisi, yaitu judul. Judulnya apa? Sampahku tanggung jawabku. Iya, yang dari informasi yang kita buat judulnya adalah Sampahku Tanggung Jawabku. Kalau dari halaman 167 judulnya apa? Mengurangi Iya, mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Itu bagian pertama dari teks eksposisi, yaitu judul. Yang kedua, paragraf pertama, pernyataan. Siapa yang bisa membaca pernyataan dari mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah? Membaca pernyataan di halaman 167. Tadi mau coba? Ini pernyataan di halaman 167. Gua dalam bukunya harus baca. Oke, itu pernyataan. Pernyataan ini informasi fakta dari judul itu, mana mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Berikutnya penjelasan paragraf kedua. Harun. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, menjauh, dan menjadi tempat berkumpul dan berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai bisa mencemari badan air dan mengakibatkan peningkatan besar berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada kemampuan global. Kalau sudah seperti ini, keadaannya rusaklah lingkungan kita. Oke, itu penjelasan. Penjelasan dari mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Itu struktur ketiga dari teks eksposisi. Sekarang masih penjelasan. Penjelasan paragraf ketiga dibaca oleh Akbar. Pengelolaan sampah yang baik harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3M. 3M merupakan tingkatan yang terdiri dari mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Mengurangi sampah dapat
kesimpulan terakhir, kesimpulan dari mengurangi memakai ulang dan mendaur ulang sampah. Paragraf keempat. Aidin. Nah, itu kesimpulan dari mengurangi memakai ulang dan mendaur ulang sampah. Di mana sampah itu bisa menjadi berkah jika kita bisa mendaur ulangnya. Oke, jadi tadi teks eksposisi memiliki 4 bagian. Yang pertama, judul. Yang kedua, pernyataan di paragraf paragraf 1. Penjelasan di paragraf 2 dan kesimpulan di paragraf 4 atau paragraf terakhir. Udah paham semua dari 4 itu? Judul, pernyataan, penjelasan, dan kesimpulan. Kesimpulan itu biasanya di paragraf terakhir. Pernyataan itu di paragraf 1. Penjelasan itu bisa di paragraf kedua, ketiga, keempat. Intinya penjelasan itu di paragraf tengah-tengahnya dia. Oke, di sini Miss bagi kelompok. Kelompoknya menjadi 5 kelompok. Kita bagi dari ini dulu, dia bisa dan tadi ngomong-ngomong si Harun ngomong enggak A B C B enggak A B C D E A B C D E. Lalu balik lagi ke A B C D E F A B E A Berarti ada satu kelompok nanti satu orang. Enggak, samanya satu dua. Udah kayak gini aja. Kelompok A ke sini, kelompok B situ, kelompok C di sini, kelompok D, kelompok E. Kelompok C 2 orang ke depan.
LKPD. Orang cek dulu. Eksposisi. Oke, dengarkan nih. Dengarkan nih. Di sini kan ada dua saran diskusi. Jadi kalian bagi-bagi tugas lah kalian. Siapa yang mengerjakan dari LKPD latihan yang pertama dan LKPD latihan yang kedua. Jadi dari bagi-bagi tugas di kelompok itu dia semua kerja. Yang kedua. Cerita kalian ya? Oke, kan ada dua LKPD-nya. Bagi-bagi tugas kalian di dalam kelompok itu siapa yang mengerjakan LKPD yang satu, siapa yang mengerjakan LKPD yang kedua. Diskusi waktunya 20 menit bisa. Contohnya yang pertama itu kan, lihat LKPD latihan soal teknik posisi. Lihat LKPD yang ini. Lihat LKPD yang ini. Lihat. Sudah kalian lihat. Nah, di sini kan ada 4 kalimat. Jadi dari keempat kalimat itu kalian tunjukkanlah yang mana seperti judul tadi. Judul, pernyataan, penjelasan dan kesimpulan. Kalian tunjukkan kalimat nomor berapa. Judul itu, pernyataan itu, penjelasan itu. Baru kalian tulis kalimatnya apa. Paham? Terus yang latihan kedua kan ada itu berapa paragraf ini yang latihan kedua? Berapa paragraf itu? 4 paragraf. Nah, kalian buat juga lah pernyataan yang paragraf pertama itu apa? Nah, tadi sudah kita buat pernyataan, penjelasan dan kesimpulan. Kalian tunjukkan mana bagian-bagian dari judul teks eksposisi. Tadi kan ada 4. Judul, pernyataan, penjelasan dan kesimpulan. Nah, kalian tunjukkan dari keempat paragraf itu mana judul, mana pernyataan, mana penjelasan dan mana kesimpulan. Kalian tulis. Baru ini nanti ada kalian tuliskan pendapat kalian masing-masing. 3 orang. Ini walaupun kelompok, ini masing-masing 3 orang. Cara mengurangi sampah di rumah. Tadi kan kita sudah tonton informasi dari cara mengurangi sampah di rumah. Kan ada tadi 3. Nah, di rumah gimana cara kalian mengurangi sampah? Baru ini pilihan gandanya ada 3. Kalian pilih salah satu jawaban yang paling benar. Oke, bisa semua? Gak ada yang jawab. Bisa semua? Bisa. Oke, kalian kerjakan. Diskusi waktunya 20 menit. Jangan sampai gue. Oke, bagi-bagi tugas lah kalian dalam kelompok. Aku diam aja. Siapa yang menang? Alpis. Makanya dia Aidin. Ikut. Yang tak gerak kelompoknya di rumah.
Kalian kelompok dengarkan jawaban kelompok E. Bilang kalau nanti ada salahnya. Yang kuat Altis, maju ke sini. Ngapain debat kelompoknya di depan? Kalian dengar apa katanya? Enggak, kurang kuat lagi. Gak usah, itu nanti bagian kalian belajar sama-sama kita. Kata kelompok yang paragraf pertama itu pernyataan pentingnya yaitu sampah merupakan masalah besar yang sering terjadi. Siapa yang buat paragraf pertama itu menjadi pernyataan umum? Siapa yang sama jawabannya sama kelompok E? Mana yang sama? Paragraf pertama. Kan pasti kalian ingat kawan. Dengarkan tiga cara mengurangi sampah di rumah. Kelompok habis. Nanti sekali kalian. Kata kelompok Alpis yang pertama tadi apa? Yang kedua? Buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga? Membakarnya. Bagaimana menurut kalian? Kelompok Alpis berpendapat sampah itu dibakar. Siapa yang setuju sama kelompoknya cara mengurangi sampah? Yang pertama, bergotong royong. Yang kedua, membuang pada tempatnya. Yang ketiga, membakarnya. Tadi yang informasi yang kita dapat dari video ada tadi dibakar sampah. Karena dibakar sampah itu bisa menyebabkan masalah seperti asapnya bisa membuat kita jadi gak sehat kan?
kerjasamanya, silakan masuk ke dalam kelas. Lihat ya, contohnya seperti ini. Pendapat awal itu di kalimat nomor 1, di mana kalimatnya adalah hutan kota adalah ruang hijau yang sangat penting di tengah kota. Itu pendapat awal. Dan argumentasi atau penjelasan berada pada kalimat nomor 2 dan 3. Kalian bacakanlah apa kalimat nomor 2 dan 3. Begitu persesuaian. Lanjut. Tinggal tanyakan suaranya nyaring, temannya pasti langsung. Siapa?
Tinggal membacakan garis tulis. Teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan berdasarkan fakta. Itu kan bagian dari teks eksposisi. Siapa yang bisa mengulangi apa yang dibilang? Tinggal bacakan. Maya coba. Tinggal baca. Teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan berdasarkan fakta. Oke, tugasnya di rumah. Tugasnya di rumah. Tugasnya di rumah halaman 169. Kalian buat teks eksposisi tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Halaman berapa tugasnya? Oke, 169. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. PR-nya ini betulan. Halaman 169. Membuat teks eksposisi tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Siapa yang tahu apa tugasnya tadi? Membuat teks eksposisi tentang pentingnya melestarikan Iya. Enggak, betulan. Ini PR-nya betulan. 169. Enggak. Tahu nggak? 9.